Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahmatullah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah begitu banyak melimpahkan karunia terhadap kita sekalian, sehingga di subuh hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat subuh dan berjamaah dan bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Amin. Ibu bapak Allah, mari kita awali kajian pada pagi hari ini dan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa ba'da. Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, bisa istiqomah melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang hidupnya hanya untuk beribadah, tunduk, taat, patuh, mengikuti ketentuannya. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya tentu kita juga bersyukur karena kita diberi peluang untuk bisa menjalankan kewajiban kita sebagai khalifah di muka bumi yang harus hilir mudik, ya, hilir mudik, mondar-mandir, wirawiri gitu, di muka bumi ini dalam rangka untuk membuat kemakmuran, kesejahteraan atau kehidupan yang rahmatan alamin. Mudah-mudahan tugas tanggung jawab kita sebagai pemimpin, apakah dalam keluarga, apakah di dalam komunitas sosial kita, ataupun dalam organisasi dan struktur ya, negara yang diberi amanah, bisa untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita lanjut pada tafsir At-Tanwir halaman 300 berapa ini? 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal sholih dan merendahkan diri kepada Tuhan mereka, mereka adalah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran surah Hud surah ke-11 ayat 23. Dah nggak usah saya jelasin. Pokoknya wong iman senang amal soleh, biasa gak sombong, ya, rendah hati, tawadhu di hadapan Allah, selalu menyandarkan kekurangan kelemahannya untuk tetap diterima. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, ya. Jadi setiap amal selalu diikuti dengan rasa rendah hati, rendah diri, DP, tadarruk, ya. Akhbatu, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang hamba merendahkan diri di hadapan Tuhannya kecuali Tuhannya akan mengangkat dalam derajat yang lebih tinggi. Semakin merendah, semakin diangkat oleh Allah, ya. Karena itu orang-orang yang ingin untuk mempertahankan kesolihannya, biasanya ketulusannya, keikhlasannya harus diperkuat, ya. Mukhlishina lahudina hunafa. Orang-orang beriman niscaya masuk surga. Nah, ashabul jannah, orang-orang beriman
niscaya masuk surga yang penuh kenikmatan untuk selama-lamanya, khalidun, abadi, kekal. Tidak ada resah, tidak ada gelisah dan kekhawatiran sedikit pun di sana. Tidak ada kegalauan, ya. Orang-orang penghuni surga di sana tidak galau. Walau di dunia kadang-kala masih terprovokasi situasi dan kondisi. Maka orang yang beriman, beramal soleh, kalau ada kegelisahan, keresahan, itu tidak berkepanjangan. Khawatir sih oke. Bainal khauf wa raja. Hidup orang mukmin itu antara kekhawatiran dan harapan. Khawatir masuk neraka, berharap masuk surga. Itu minimal. Ya. Tuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kesalihan dan saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Quran surah Al-Asr surah ke-103 ayat 1 sampai dengan 3. Dan jelas bismillah diwaca, ya. Bayi Ahmad Dahlan 6 bulan mengajikan surat Al-Asr ini kepada para santrinya supaya punya kedisiplinan, supaya punya karakter, integritas, tidak hanya iman tetapi amal solih dituntun dengan keteguhan menegakkan yang benar, sabar di dalam menjalankan yang benar. Tidak gampang loh ya untuk menjadi orang yang istiqomah, ya. Karena rintangan, tantangan dalam hidup kadangkala seolah di atas kemampuan yang kita punya. Saya datang seorang tamu bercerita membangun masjid karena dia punya potensi, seolah-olah membangun masjid itu gampang. Ternyata di tengah jalan karena kesusu maka keblusuk, punya utang ke toko. Ketika sudah punya utang, apa yang terjadi? Keresahan yang muncul, kegalauan yang terjadi. Ya apa ya kita di toko nih, sementara umat yang lain belum punya kontribusi yang nyata. Ya, saya bilang jenengan harus memulai dengan istighfar. Kenapa? Boleh jadi terbesit di dalam hati ingin membangunkan rumah Allah di bumi, tetapi jenengan seolah yang mau digunakan membangun adalah potensi kekuatan jenengan. Kul wallahu ahad, kul in tansurullah yansurkum. Kembalikan dulu artinya jenengan, tata, ya. Boleh jadi itu peringatan, ya. Karena apa? Kesusu itu kadangkala lupa dengan potensi yang dimilikinya. Delung wayahe gawe kubah kok wis gawe kubah, tekoni duwite oleh nyile. Ketika sudah oleh nyile sapa sing ngongkon? Apa jamaahe, apa umate, apa Gusti Allah sing ngongkon ning mau. Ini terjadi juga di Sumbersari ini, ya. Saya ingatkan yang Sumbersari yang beli 2 lahan di perumahan itu yang dijadikan musola itu. Sumbersari yang sono Pak. Ya, Pak. Ya toh? Oh, pokoknya saya ingatin itu. Jangan bermuhammadiyah yang membebani hidupmu. Nek pancen kuwi duwe duit lunasono. Ngono. Nek ada duit ya utang, ora ndek duit kok utang. Utang itu ono sing dicagernik. Ya. Karena itu berjalanlah apa adanya, enggak usah wah-wahan, ya toh. Jangan mati meninggalkan beban bagi saudaranya. Wis ngekei ora malah pokoknya uri utangi. Jangan. Saya jadi ketua PDM pun tidak ingin kok untuk meninggalkan utangnya loh. Walaupun demi organisasi. Kan bayai amat dalan ae nek iso dolen nekmu iku. Begitu datang ke saya minta solusi, saya jawab, "Sampeyan di mobil punya, jual mobilnya." Waduh, gimana ini? Ya wes gak gelem. Itu solusi yang diberikan Allah melalui saya. Jadi kalau Anda ingin bangun rumah Allah, pertaruhannya adalah kekayaan Anda harus rela Anda berikan kepadamu. Kalau enggak, jangan. Kenapa? Itu bersandar dengan yang lain. Jangan mengandalkan sumbangan orang, tapi mengandalkanlah bantuan Allah. Insya Allah akan datang. Pokok sabar sampai. Itu contohnya Rodul Mukhlisin. Berapa puluh tahun itu
nggak jadi-jadi, panjangannya saja. Itu yang aja yang tinggi besar, nggak jadi-jadi kan? Apakah kemudian bisa diselesaikan oleh mereka? Tidak. Allah hadirkan orang lain yang tidak ada hubungan sama sekali dengan ketakmiran, dibangunlah seperti itu. Subhanallah. Awak dhewe nggak perlu pesimis, ya ta? Iki patran bolak-balik ya ngono. Pesimis saya, angger atene ngene pesimis. Mulailah dengan apa yang kau punya, serahkan sebagian milikmu, yakinlah Allah akan menolongmu. Ya. Jadi saya kasih solusi begitu, pulangnya itu, waduh. Dia datang bawa mobil baik Pak ya, katanya itu mobilnya siapa? Mobil saya. Ya jual aja mobil ini. Ngomong ke istri, bukan kreditan, mobil bagus, mobilnya dia emang dia pengusaha. Oke, jadi sedikit berpijak kepada orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah. Itu orang yang bisa menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk kebaikannya, ya, untuk kebaikan dirinya. Tidak hanya yang bersifat saat ini, tetapi masa yang akan datang. Maka ayat ini ngajak kita untuk bisnis, ya. Coba, kalau hidup ini dilihat dengan semacam perumpamaan tawar menawar bisnis, coba, ya. Wal asri tadi itu dimensi bisnis, ya, dan manusia hanya menyandarkan pada keuntungan materi saja, ia akan rugi. Kalau hidup ini sebuah bisnis transaksional, hanya memakan biaya besar, tetapi wujud daripada kenikmatan, ketenangan, kedamaian yang ada dalamnya angel. Saya ditanya sama Prof. Yuli tadi malam itu, ngobrol-ngobrol ketika pembukaan RARK itu, nanya mengenai sistem pemilihan yang ada di Muhammadiyah. Saya ceritain, lalu beliau mengatakan, umpama negara kok ngono apik Ustaz ya. Jadi enggak transaksional gitu. Apa yang mau ditransaksikan? Semua niatnya ada mengabdi, semua ada panggilan ilahi. Jadi pimpinan-pimpinan di Muhammadiyah itu bukan karena berburu gaji, bukan karena berburu prestis, karena semua yang dicari bukan keuntungan-keuntungan duniawi dan keuntungan-keuntungan materi. Tetapi kalau memang hidup itu hanya ditransaksikan untuk bisnis yang keuntungannya diukur dengan materi saja, maka manusia ia akan merugi. Ketika perhitungan siangnya sudah selesai dikerjakan, mana ini? Betul ya? Ketika perhitungan siangnya sudah selesai ia kerjakan sore hari, siangnya sudah ia kerjakan sore hari, akan terlihat bahwa dia rugi. Nah, ini apa ini? Gak paham aku. Coba, ketika perhitungan siangnya sudah selesai ia kerjakan sore hari, iya maksudnya? Akan terlihat bahwa dia rugi. Apa maksudnya? Sembuh sampean ande ya. Sopo sing nambahi merasa piring lho. Kalimatnya jelas lho. Ketika perhitungan siangnya sudah selesai ia kerjakan sore hari, loh ya, kok mayo? Ia kerjakan sore hari, akan melihat bahwa dia rugi. Sembuh lho. Keuntungan itu baru akan terlihat kalau ia beriman, berperilaku baik dan menyumbang kesejahteraan sosial dengan membimbing dan mendorong orang ke jalan yang benar serta berhati sabar dan tabah. Sembuh. Karena kalimatnya di situ saya nggak paham yang 2 titik tadi itu, ya. Kalau memisalkannya seperti itu, gitu loh ya. Jadi saya nggak paham Pak. Zaman pahami dewe. Nah, jadi konteksnya itu kalau transaksi bisnis duniawiyat tadi itu ukurannya adalah keuntungan materi, wis dihitung, ya, ternyata rugi. Lah ruginya itu dari siapa? Mungkin yang dimaksud ruginya dari sisi spiritualnya, dari sisi
kemanusiaannya. Ini untung sih untung, tapi tetap dia dalam, misal ketidakjujuran di dalam bertransaksi untuk mendapatkan suatu materi tertentu, itu sebenarnya adalah kerugian, bukan keuntungan. Dapat keuntungan materi, tidak bisa untuk berbagi, itu sebenarnya juga kerugian. Karena apa? Hanya akan memperbesar dorongan untuk menjadi kikir, tamak, rakus, medit, bakhil, cerekeng. Pokoknya akan dihinggapi, itu akan menjadi bahan yang mengundang sifat-sifat perilaku yang jahat, buruk dan keji. Nah, ya. Maka di sini diikutkan dengan dia akan bisa menjadi orang yang beruntung, tidak merugi, manakala transaksinya itu bisa untuk berfaedah, bermanfaat, berguna, berhendi, ya, kepada sesama, ya, kepada sesama, punya manfaat. Walau hanya berupa tutur kata jenengan ngomong itu kan punya transaksi, punya tujuan. Makanya dalam ilmu komunikasi itu ada narasi, ada deskripsi, ada argumentasi, ada persuasi. Ini pakarnya Pak Profesor Khairus Salihin. Ini kan pakarnya di bidang bahasa. Bagaimana bahasa itu kemudian hanya sekedar bercerita, hanya sekedar menggambarkan keutuhan peristiwa, hanya jadi argumen yang bisa untuk dijadikan orang menerima, atau bahkan sampai mempengaruhi bagaimana orang itu bisa mengikuti terhadap apa yang ada dalam konten atau isi yang disampaikan. Walau sekedar itu, kadang-kala orang kan ya otot-ototan, ayel-ayelan. Kenapa? Karena merasa kehormatannya diinjak sedikit, lalu kata-katanya semakin wah. Koyok-koyok ini ketok mendelik dalam berbicara, itu wibawanya meningkat, kemuliaannya hebat, kehormatannya tinggi. Tapi sebenarnya enggak juga sih. Nah, maka tutur kata yang lain, yang lembut, yang santun, yang itu justru jauh lebih bernilai di hadapan sesama. Rugi kan? Wis mendelik gati melo, iya. Wis bentak-bentak tapi tetap tidak dihargai. Dan seterusnya, jangan baca sendiri. Terakhir, iman adalah senjata yang akan menangkal luka-luka dunia kebendaan. Gimana nih? Iman adalah senjata yang akan menangkal luka-luka dunia kebendaan, dan hidup orang beriman yang baik dan solih merupakan sumbangan yang positif terhadap peningkatan rohaninya ke arah yang lebih tinggi. Jika seseorang hidup hanya untuk dirinya sendiri, ia belum memenuhi seluruh kewajibannya. Apapun kekayaan yang ada padanya, terutama dalam kehidupan moral dan spiritual, harus ia sebarluaskan kepada saudara-saudaranya, sehingga dengan demikian ia dapat melihat kebenaran itu. Dengan itu ia dapat bertahan dengan penuh harapan dan dengan ketabahan yang tak tergoyahkan di tengah angin badai puting beliung. Angin badai puting beliung, angin badai dan ketegangan hidup lahiriah ini, mereka akan mencapai kedamaian batin. Pokoknya wis khairnas anfa'un linnas, manusia yang baik, manusia yang bermanfaat, apapun yang ada pada dirinya, itu sebenarnya gini loh. Hidup itu kalau menurut Maslow, ingat saya dulu ketika belajar teori psikologi itu mengatakan gini, kebutuhan manusia yang paling tinggi sebenarnya adalah aktualisasi diri, ekspresif, ya. Aktualisasi diri itu adalah sebuah kenyamanan dan kenyamanan, ketenangan, kedamaian di saat apapun yang ia lakukan itu bisa diterima oleh orang yang ada di sekitarnya. Jadi kalau kita bicara aktualisasi diri itu, sampai ngomongnya sampai ini diperhatikan orang dan membuat orang itu selalu rindu dengan kata-kata jenengan, maka itu aktualisasi.
Jenengan punya duit, punya kekayaan, kekayaan jenengan itu menjadi sumber kebahagiaan bagi orang yang ada yang hidup bersama dengan jenengan. Itu namanya aktualisasi. Dia tidak butuh lagi untuk mendapat selain daripada penghargaan, apresiasi, selain daripada keterpujian, ketersanjungan, karena memang apa yang muncul dari dirinya ada sebuah kebaikan, sebuah kebenaran, sebuah kemanfaatan. Mulanya khairuna anfa'un. Kanjeng Nabi itu luar biasa ngasih pedoman rambu-rambu itu. Tidak termasuk orang yang baik apabila tidak dia menginfakkan apa yang ia cintai. Coba. Itu kan standar ukuran apa itu bukan ukuran perasaan kita, tapi pengorbanan dan pengabdian kita. Oke, terima kasih. Saya tidak buka tanya jawab. Kalau ini jenengan teruskan, monggo. Saya mohon izin karena ada satu warga di Ambulu mau naik sepeda ontel berangkat ke Solo, minta diberangkatkan jam 5. Saya bilang gak iso, aku sholat subuh siang. Tadi saya akan OTW ke sana. Kalau memang mau diteruskan dengan diskusi, makanya tak baca saja yang tadi. Monggo, siapa Pak Habib bisa untuk maju ke sini meneruskan. Kalau ingin segera pulang ya nggak apa-apa. Wedangnya baru keliling. Wedangnya baru keliling, silakan dinikmati. Saya mohon pamit, mohon izin ya, karena kasihan mereka yang mau berangkat ini. Adana wa yakum nasrun minal gharib, bergembiralah dalam hidup dengan cara diisi dengan kebaikan dan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.